Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Edo Suryawan Siregar dan Bapak Sandi Aditya selaku dosen pembimbing 1 dan 2 saya. Perkenalkan, saya Wana Melani Vanessa dari Pemasaran Digital Angkatan 2021 ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Minat Pembelian dari Pelanggan E-commerce dan Pelanggan Toko Luring Studi Generasi Z di Jakarta. Yang pertama itu ada latar belakang. Di sini latar belakangnya adalah perpindahan preferensi konsumen dari toko offline ke e-commerce yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kenyamanan dan juga efisiensi. Penelitian yang saya lakukan sebelumnya itu mengungkapkan bahwa individu yang lebih muda itu umumnya lebih reseptif terhadap teknologi yang menunjukkan kenyamanan dan lebih besar dengan belanja online. Sedangkan pelanggan yang lebih tua, generasi boomers dan juga generasi millennials cenderung memilih metode belanja konvensional. Nah, berikut adalah data pengguna e-commerce dan juga penjualan retail Indonesia dari setahun terakhir, di mana penjualan retail setahun terakhir itu mengalami penurunan, sedangkan pengguna e-commerce itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh Gen Z lebih banyak memilih untuk berbelanja melalui e-commerce secara online. Karena itu sangat simple dan juga praktis bagi Gen Z. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Di sini saya mengambil dua pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen generasi Z di Jakarta lebih memilih berbelanja menggunakan e-commerce dibandingkan melalui toko offline? Lalu, yang kedua itu, seberapa besar pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z? Dan juga di sini saya memiliki dua tujuan penelitian. Yang pertama itu ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih antara e-commerce dan juga toko offline di Jakarta. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang perilaku konsumen di Jakarta, terutama dalam konteks pergeseran dari belanja tradisional ke belanja digital. Lalu di sini saya memiliki tiga manfaat penelitian. Yang pertama manfaat akademisi, yaitu memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai perilaku konsumen di Jakarta, terutama dalam konteks pergeseran preferensi antara e-commerce dan juga toko offline. Lalu yang kedua ada manfaat pelaku bisnis, yaitu bagi pelaku bisnis, penelitian ini memberikan informasi penting mengenai preferensi konsumen yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Yang ketiga, manfaat bagi praktisi. Pelaku pemasaran dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen. Lalu selanjutnya itu bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama itu mengenai teori minat pembelian. Di sini saya mengambil penelitian dari menurut Kotler dan Keller tahun 2016, yaitu minat pembelian itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu termasuk dalam kualitas produknya, dari toko luring dan juga e-commerce, lalu harganya yang berbeda, promosinya, dan juga pengalaman berbelanja dari para customer. Lalu juga ada teori perbandingan minat pembelian. Di sini saya mengambil penelitian dari Menurut Sari dan Rahmawati tahun 2020, di mana perbedaan preferensi antara kedua saluran ini itu sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan juga tingkat kenyamanan dengan teknologi. Lalu di sini ada teori minat pembelian, di mana dalam konteks minat pembelian ini kepada konsumen, minat pembelian itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu seperti kualitas produk, harga, promosi, dan juga pengalaman dalam berbelanja. Di sini ada perbandingan dari e-commerce dan juga toko luring, di mana yang pertama itu ada distribusi. E-commerce itu memiliki kemudahan akses dan juga variasi produk yang berbeda, dan juga toko luring itu lebih ke menghargai pengalaman interaktif dan juga kemampuan untuk mencoba produk secara langsung. Yang kedua ada demografi. Di sini e-commerce itu lebih ke Gen Z dan juga toko luring itu lebih ke Gen Boomers dan juga milenial.
Yang ketiga ada harga, di mana e-commerce ini harganya biasanya lebih murah dan juga banyak potongan harga. Lalu toko luring itu potongan harganya lebih sedikit dan juga dia biasanya terkena pajak. Yang keempat ada pengalaman berbelanja, di mana e-commerce ini memiliki kemudahan navigasi situs, kecepatan pengiriman, dan layanan pelanggan yang responsif. Sedangkan untuk toko luring, di mana menawarkan interaksi langsung dengan produk dan juga staff. Yang terakhir ada kualitas produk, yaitu untuk e-commerce ini memiliki ulasan dalam produk dan juga toko luring ini dapat mencoba secara langsung. Di sini ada penelitian terdahulu, yaitu yang pertama saya mengambil dari Sari R. dan Rahmawati tahun 2020, yang kedua Nugroho 2021, yang ketiga Setiawan dan Lestari tahun 2023, yang keempat Indratno tahun 2022, yang kelima Prasetyo tahun 2019, dan yang terakhir Muhammad Abdullah 2024, serta Erwin Permana 2024. Di sini metode penelitiannya, waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dimulai dari September 2024 hingga Februari 2025, bertempatan di Jakarta. Tahapannya itu observasi, pengajuan proposal, uji instrumen, penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan yang terakhir analisis data. Desain penelitiannya itu, saya memilih metode yang diterapkan adalah kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dan populasinya di sini pernah berbelanja pada platform e-commerce dan toko luring, serta kelompok usia generasi Z dan berdomisili di Jakarta. Di sini sampelnya saya memilih rumus Lemeshow, di mana N itu jumlah sampel, Z itu skor pada kepercayaan 95%, 1,96, P itu maksimal estimasi 50%, 0,5, dan D itu tingkat kesalahan 10% sama dengan 0,01. Hasil perhitungan sampel di atas ini diperoleh sebesar 96,04 sampel untuk jumlah minimum yang dibutuhkan, dan kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 100 responden. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik survei berupa kuesioner yang disebarkan secara online dengan menggunakan Google Form, dan juga pengukurannya itu dilakukan menggunakan skala Likert poin 1 hingga 6, di mana poin 1 itu sangat tidak setuju dan poin 6 itu sangat setuju. Lalu ada pengembangan instrumen variabel, di mana yang pertama itu definisi konseptual. Jadi definisi konseptualnya itu e-commerce dan toko luring adalah dua platform belanja yang memungkinkan menjual atau merek untuk berkomunikasi secara online maupun langsung dengan calon pembeli. Lalu ada definisi operasional. Secara operasional, penjualan melalui platform e-commerce dan toko luring ini adalah dua tempat di mana melakukan kegiatan jual beli ini baik secara online maupun langsung terhadap customer. Lalu ada konsep operasional di mana variabelnya itu minat pembelian dan dimensinya itu ada accessibility. Dari accessibility ini dia memiliki tiga indikator, yaitu aksesibilitas platform, kedua proses pembelian, ketiga informasi produk. Lalu dimensi keduanya itu ada promotion, di mana yang pertama itu dia memiliki indikator diskon, harga kompetitif, dan juga penawaran. Lalu yang terakhir dimensinya itu preferensi sosial, yaitu dia memiliki tiga indikator, ada interaksi sosial, review customer, dan juga partisipasi. Lalu di sini ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang pertama uji validitas, penelitian ini menggunakan koefisien persen produk momen pada software SPSS. Berikut ini adalah kriteria penilaian dalam uji validitas, yaitu jika R hitung lebih dari R tabel maka dikatakan valid, jika R hitung kurang dari R tabel maka dikatakan tidak valid. Lalu ada uji reliabilitas, di mana diketahui Rx itu reliabilitas yang dicari, N jumlah item pertanyaan, lalu ada jumlah variasi skor tiap item, lalu ada variabel keseluruhan. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari sama dengan 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Lalu jika nilai Cronbach alpha
kurang dari sama dengan 0,6, maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliable. Lalu ada teknik analisis data di mana saya mengambil analisis deskriptif, yaitu rentang skalanya dari 1,00 sampai 1,75 itu sangat tidak setuju, sampai 4,87 sampai 5,00 itu sangat setuju. Lalu ada skala kriteria dari 0 sampai 16% itu sangat tidak setuju, dan yang terakhir 85 sampai 100% itu sangat setuju. Sekian presentasi hasil dari seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.